Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Iko Mangsudarma dan Ignatius Iwayan Suwarta dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Sebelum masuk pada materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulfauziah dari Program Studi Teknologi Pendidikan dari semester 2 dengan NIM 201102113. Selanjutnya kita akan masuk pada materinya, yakni pemaparan terkait 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to know. Yang kedua adalah learning to do. Yang ketiga adalah learning to live together. Dan yang keempat adalah learning to be. Yang pertama, learning to know. Learning to know atau belajar untuk mengetahui yang dimaksudkan bagaimana seseorang menguasai instrumen pendidikan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan hidup. Learning to know ini menganjurkan peserta didik untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman yang diterimanya. Terdapat 4 perbedaan proses berpikir yang kompleks menurut Precision. Yang pertama adalah problem solving, di mana proses berpikir untuk memecahkan hal-hal yang sulit. Kemudian ada decision making, di mana proses berpikir untuk memilih sebuah respon yang baik di antara beberapa pilihan. Yang ketiga ada critical thinking, yang merupakan proses berpikir untuk menganalisis argumen dan menghasilkan pengertian yang bermakna. Dan yang terakhir adalah creative thinking, yakni proses berpikir untuk mengembangkan atau menciptakan ide baru yang membangun. Syarat yang diperlukan dalam belajar untuk mengetahui yakni belajar untuk belajar melibatkan kekuatan konsentrasi atau pemusatan perhatian, ingatan, dan pikiran. Kemudian yang kedua adalah learning to do. Learning to do atau belajar untuk berbuat yang dimaksudkan bagaimana peserta didik belajar aktif dari perkembangan teori, learning by doing yang menekankan bahwa siswa perlu dilibatkan belajar secara spontan dan berinteraksi langsung agar mampu dalam memecahkan suatu permasalahan. Learning to do ini berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Jika hard skill memiliki kemampuan yang harus menuntut fisik, dan yang kedua adalah soft skill yang merupakan keterampilan yang menuntut intelektual yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, rahmat sosial, kemampuan berbahasa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah learning to live together. Learning to live together ini atau belajar hidup bersama. Pilar ini biasanya diterapkan melalui pembelajaran kooperatif dan juga kolaboratif sehingga terdapat hal-hal yang dapat dicapai seperti peningkatan keterampilan bekerja sama, kepercayaan diri yang lebih baik, peningkatan prestasi belajar. Pilar ini menekankan kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungannya. Dan yang terakhir adalah learning to be. Learning to be atau belajar menjadi seseorang. Pilar ini menekankan pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan dan pengetahuan dan keterampilan, soft skill atau hard skill, merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Kemudian kita masuk pada kesimpulan materi. Kesimpulan, PBB melalui lembaga UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Hal ini ditekankan bahwa pendidikan sepanjang hayat harus didasarkan pada 4 pilar yang fundamental. 4 pilar tersebut yang pertama adalah belajar mengetahui atau learning to know, yang mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan serta menekankan kita untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui suatu pengalaman. Yang kedua adalah belajar berbuat atau learning to do, menekankan pentingnya interaksi agar mampu ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Kemudian yang ketiga adalah belajar hidup bersama atau learning to live together, yang menekankan kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah sebagai suatu hasil proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah belajar menjadi seseorang atau learning to be, yang menekankan pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Jika ada kesalahan kata atau kalimat saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.